Sedang ramai di media sosial kegelisahan atas kehadiran fotografer dadakan yang mengambil foto di ruang publik seperti pada ajang Car Free Day atau CFD. Salah satu yang mengutarakan keluh kesahnya yaitu founder Drone Emprit, Ismail Fahmi. Disebutkan banyak fotografer yang mengkerubunginya. Ada kekhawatiran foto dijual tanpa izin, foto pelari dijual tanpa izin di marketplace AI. Dan bagaimana sanksi atas mengambil foto tanpa izin di ruang publik, terutama foto tersebut sampai dijual. Dan di sesi pertama ini kami akan berbincang bersama dengan founder Drone Emprit yang sudah tersambung melalui telepon malam hari ini, Ismail Fahmi. Pak Ismail Fahmi, selamat malam. Apa kabar, Pak? Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam, Mas. Iya, baik. Ikut prihatin juga ini, Pak, ya, terkait dengan keresahan yang Anda rasakan ketika berada di ruang publik seperti di Car Free Day atau CFD. Dan bagaimana ketika itu Anda merasakan suasananya pada saat itu, Pak? Jadi seperti yang saya tangkap di foto itu ya, saya ingin share juga, makanya saya merasa kok ada aneh gitu. Ketika ada event, saya pengguna Foto You juga. Pas event Jakarta Marathon, saya cari-cari foto saya di mana. Saya senang sekali dan saya beli waktu itu. Karena that's okay kan pada saat itu. Tapi kalau pas di CFD, di kota kecil, jalannya nggak besar, jumlah fotografernya itu banyak sekali, Mas. Nggak pernah saya lihat seperti itu. Mungkin di sana udah wajar ya. Sampai 10 orang itu bergerombol 15 meter ada. Nah, pemandangan itu buat saya agak aneh karena saya tanya-tanya ini ada event apa? Nggak ada event gitu, lari biasa aja gitu. Ada ibu-ibu, ada orang tua, ada anak, ada segala macam. Begitu lewat, cepet-cepet fotoin gitu. Dan itu saya abadikan, saya share ke netizen. Apa yang saya rasakan itu biar dirasakan langsung sama netizen. Dan ternyata sama. Ya, mereka melihat itu seperti creepy ya gitu, ngeri gitu loh ya. Dan saya pikir hanya di kota besar ya kayak Jakarta, mungkin Palembang dan pas saya di situ atau mungkin Surabaya gitu. Ternyata netizen banyak yang mengeluhkan hal yang sama itu. Bahkan di kabupaten, kota-kota kecil yang membuat mereka jadinya enggan ke CFD. Jadi ruang publik pun terasa sudah tidak nyaman buat mereka. Memang ada sebagian yang siap-siap ya, saya perhatikan mereka dengan baju lari, dengan minta difoto kadang-kadang gitu ya. Tapi ternyata banyak juga yang sebetulnya nggak pingin santai saja gitu. Nah, saya lihat nggak ada yang bersuara, tapi kok saya lihat kok nggak banyak ya yang bersuara tentang ini. Padahal ini isu yang sangat penting untuk diangkat. Makanya kemudian saya coba share di media sosial itu. Dan ketika Anda melihat fenomena seperti itu, hal yang paling mengganggu dari tren tersebut apa menurut Anda nih, Pak Ismail? Ini saya kira ulah dari fotografernya, Mas. Jadi mereka itu bahkan kalau di jalan kita lari ya, dia tuh harusnya kan ada tempat khusus. Ini enggak, kadang pakai kursi duduk di jalan itu sendiri, bukan hanya di trotoar. Bahkan di balik pohon saking kesulitan tempat sampai mereka nyari-nyari tempat kayak gituan gitu. Ini yang saya lihat kok seperti intimidatif gitu. Begitu mau lewat seperti udah siap-siap dikerubutin di foto-foto gitu. Buat mereka yang suka nggak masalah, tapi banyak yang nggak suka. Ini perasaan yang mengganggu gitu. Sejauh mana Anda melihat pergeseran perilaku ya tanda kutip warga digital terhadap privasi di ruang publik ini, Pak? Sebetulnya praktek ini ya foto itu kan sudah lama ya, bukan hal yang baru. Zaman dulu sebelum ada aplikasi Foto You, saya biasa juga kadang lari. Orang naik sepeda juga, di foto juga, dan caranya kita waktu itu kita cari, ini fotografernya IG-nya apa sih, nomor teleponnya berapa, gitu ya, langsung kita kontak. Artinya praktek itu sudah lama ada. Nah, dengan aplikasi semua dimudahkan, nggak perlu kita tahu siapa yang foto dan lain-lain, udah sama semua muaranya di aplikasi Foto You, terbantu semua kan ya, gitu. Fotografernya tinggal upload, kita pun juga tinggal cek, tinggal beli dan lain-lain itu. Nah, ternyata saya lihat ini ada pergeseran. Foto itu sangat dibantu oleh artificial intelligence kan, AI. Jadi setiap foto yang diupload itu mukanya itu kan di indeks lah menggunakan AI tadi ditandain gitu. Jadi ketika kita di aplikasi kita pakai konsen ya, kita kasih foto kita, dia akan otomatis melihat indeks atau data wajah kita dicocokin dan muncul sangat akurat. Nah, kemudian ini membuat dugaan saya makin banyak fotografer. Jadi karena ternyata ini mudah sekali ya, saya tinggal foto-foto taruh di Foto You, orang akan beli. Dan ini kan artinya membuat banyak fotografer melakukan hal yang sama di seluruh Indonesia. Bahkan di kabupaten, kota kecil pun dilakukan. Bahkan ada juga nih yang lapor netizen. Karena mereka jengah di
tempat Car Free Day, Ya. mereka lari dong di komplek. Ya. Ternyata ada juga dong di situ. Oke. Karena komplek dipakai, jadi orang pakai sepeda motor, parkir, motret. Ya. Terus diajak di foto, yuk ada juga di situ. Ya. Nah, kemudahan ini rasanya ya seperti dimanfaatkan betul ya, seperti dimanfaatkan betul fotografer berlomba-lomba. Cuma jadi kekhawatirannya adalah pertama jelas ya tadi yang saya sampaikan kenyamanan terganggu gitu ya. Kemudian yang kedua, ini fotografer betul nggak bahwa dia itu memang niatnya untuk motret kemudian diupload? Kan bisa saja orang yang niat ada netizen bilang ini ada soal fetish, pornografi, koleksi foto untuk dirinya sendiri, yang difoto dengan karakter tertentu, misalnya kayak gitu, yang menarik dia, misalnya gitu. Nah, kumpulkan sendiri. Nah, kalau tersimpan itu nanti berapa lama, nyebar atau tidak kan nggak tahu nih. Hal seperti ini kemudian timbul keresahan di banyak orang. Tapi begini Pak Ismail, artinya semakin maraknya fotografer-fotografer itu di jalanan mengambil momen orang atau berolahraga ya di pagi hari di CFD dan di beberapa kota lainnya. Bukankah itu menunjukkan bahwa masyarakat kita jangan-jangan terlalu permisif terhadap hal-hal seperti itu? Nah, ini benar. Ketika saya misalnya kita misalnya di luar negeri gitu, Singapura lah kayak gitu paling dekat di Malaysia gitu. Nggak mudah kita kan secara demonstratif motretnya. Apalagi di Eropa. Saya motret aja, nggak sengaja gitu, ada pasangan lewat bawa anak. Dan dia ternyata masuk di dalam frame saya langsung dikejar, padahal saya nggak niat itu. Nah, tolong ini ada anak saya ada di fotomu. Diminta dibuka, tolong dihapus gitu. Padahal saya nggak sengaja nggak niat foto dia. Nah, budaya itu sudah biasa. Mereka punya kesadaran tinggi bahwa ada privasi, meskipun di ruang terbuka, nggak boleh itu difoto dan dia berhak untuk menghapus gitu ya, minta dihapus. Tapi ketika masuk di Indonesia, hal ini sudah nggak ada lagi. Ketika kita lihat CFD dan lain-lain, itu sudah nggak ada yang namanya privasi. Siapapun akhirnya seolah berhak untuk mengambil foto siapapun yang ada di ruang publik tadi gitu. Nah, ini kan kesadaran tentang privasi ya, tentang ruang digital, tentang data pribadi itu jadi seolah-olah nggak ada gitu, karena memang nggak ditegakkan gitu. Ya, misal saya fotografer seperti itu Pak, kemudian saya ngambil foto orang tanpa izin kan, dengan tujuan tertentu tadi, diupload di platform AI. Apakah itu sudah menjadi bentuk eksploitasi digital atau bahkan lebih pelanggaran yang saya lakukan itu? Ya, saya kira kan kita nggak minta izin ya, nggak minta izin gitu. Orang yang kita foto, kecuali kalau misalnya pas lari, pada saat event lari, itu sudah wajar ya. Dan apalagi kalau itu fotografernya sudah tertentu, nggak semua orang motret itu ada fotografer tertentu. Masuk dalam bagian dari IO-nya ya. Bagian dari IO, pelari pun secara concern, oke, aku udah lari, udah siap di foto kayak gitu. Kalau nggak kasih tanda kayak gitu, that's fine. Tetapi ketika di CFD, di ruang biasa aja, di ruang publik, di foto-foto itu melanggar kan. Dan seperti yang di luar negeri tadi itu udah paling benar bahwa wajah kita, wajah anak-anak kita itu nggak boleh sembarangan di foto, disimpan di HP kita. Kita bilang misalnya ini nggak disebarkan kok, tapi kan ada di HP kamu gitu, ada di kamera kamu, itu udah nggak boleh juga apa haknya. Nah, kita berhak. Nah, seperti ini kan nggak ada, nggak ada kesadaran itu. Nah, kesadaran ini kalau saya lihat ya belajar dari Singapura itu harus ditegakkan Mas. Misalnya itu di Car Free Day, ada, kalau di Singapura kan suka ada tuh papan. Siapa yang berteriak-teriak di jalan ini akan ditangkap polisi. Misalnya itu kan jalan banyak turis kan. Kadang-kadang ada orang suka mabuk berteriak kayak gitu. Teriak saja, itu nggak boleh. Gitu. Artinya etika di situ dikedepankan ya. Artinya di situ etikanya itu bukan hanya sekedar etika, tetapi dalam penerapan hukum. Penerapan hukum. Oke, ini menarik ini Pak Ismail. Penerapan hukum ditegakkan harusnya bagaimana, fotografernya harus bagaimana, masyarakatnya harus bagaimana juga, pelarinya gimana, semuanya clear, jelas hak dan kewajiban mereka. Baik, kita terima pendengar dulu nih Pak Ismail ya. Ada Pak Akmal di Lampung. Pak Akmal, selamat malam. Halo Pak Akmal. Halo, selamat malam Bung. Dengan Rudi, iya silakan Pak Akmal, apa yang mau disampaikan? Ada Pak Ismail Fahmi, beliau founder Drone Emprit yang sudah tersambung berbincang malam hari ini. Silakan. Ya, saya sangat miris juga ya dengan fenomena yang sekarang ini seperti itu. Itu kan bisa kita katakan ada hal-hal yang dilanggar gitu, hak privasi seseorang gitu loh. Ya kan? Memang kita di Indonesia ini sesuatu yang masih baru, sangat berlebih-lebih gitulah. Kita banyak contoh yang bisa kita anukan seperti halnya misalkan kayak mencari koin itu kan habis-habisan tuh. Kita memang bangsa yang latah gitu kan. Nah,
Cobalah yang penggemar-penggemar, saya juga penggemar fotografer, saya lebih suka objeknya objek alam kalau saya. Tidak memotret seseorang, Iya, karena iya. itu bahaya memotret seseorang. Kan kita bisa dituntut, Ya, walaupun itu di ruang publik, gitu kan. Di baik. luar negeri aja punya aturan gitu. Masa kita yang bangsa berbudaya, enggak? Ya wajar aja masyarakat, kalau masyarakat itu tidak senang, ya dia boleh menuntut dong. Nah, bagaimana kalau misalkan hasil potretannya itu dikomersialkan? Oke, Nah, kan? baik. Ya, Nah, jadi sebaiknya lah untuk para penggemar fotografer tuh ya cobalah hargailah hak privasi baik. orang. Carilah objek-objek yang kira-kira yang memang tidak bermasalah seperti itu. Baik, Pak Akmal. Terima Ya, kasih, terima Pak kasih. Akmal di Lampung. Iya, nanti bisa menanggapi sekaligus menyambung atau yang disampaikan Pak Akmal di Pak Ismail. Anda melihat apakah ada motif ekonomi di balik maraknya fotografer dadakan ini, Pak? Ya saya kira itu jelas ya. Sekarang pertama kita memang dalam kondisi ekonomi sulit ya, gitu. Dan ini kan ada opportunity yang sangat mudah. Kita tinggal motret dengan keahlian motret, dengan gadget dan gear untuk fotografi yang lumayan, gitu, Ya, dengan ya. tambah tele gitu, Ya. diupload, udah biarin. Orang kan nyari AI membantu, dapat Oke. gitu. Orang tinggal beli. Ya. Dan ada kalau di Jakarta itu harganya lumayan mahal itu. Minimal dari 50.000. Ya, sampai 100 Kemarin lebih tuh kok itu. Ya. ada 100 lebih yang paling bagus. Yang kemarin cuma 16.000. Saya beli itu yang di Palembang. Saya sengaja beli itu hanya punya ngasih contoh aja karena banyak netizen yang kan belum tahu kan cara Ya, kerjanya. ya, ya. Ini kalau kita difoto masuk ke situ, wajah kita terdeteksi, gambar kita terdeteksi, Ya. kemudian kita bisa beli. Harganya seperti ini contohnya lah. Jadi saya demonstrasikan sebetulnya bagaimana cara kerja Oke. AI juga. Nah. Bahkan sampai ke ekonominya itu gitu. Ya. Apa Dan itu bahaya? saya kira ada. Ya, apa bahaya terbesar jika tren penjualan foto ke AI ini dibiarkan tanpa regulasi, tanpa pemahaman dari masyarakat kita ini, Pak Ismail? Ketika saya coba ya, kadang-kadang wajah saya itu terdeteksinya kan nggak akurat kadang-kadang, masuk wajah orang lain, kan gitu ya. Terus kemudian wajah saya itu muncul bareng sama foto-foto orang lain, kan gitu. Nah bisa jadi, oke lah, yang mau beli, katakan itu nggak kemana-mana nih, yang mau beli itu adalah saya sendiri gitu. Tapi masuk juga kan ada wajah-wajah orang lain juga yang mungkin mereka nggak berkenan. Nah ini pertama, ini bisa melanggar privasi. Oke. Privasi seperti tadi foto kita nggak boleh disebarkan, ya ternyata masuk dibeli oleh orang lain gitu. Ya, Dan yang kedua adalah selain motif ekonomi, kan kita nggak tahu di HP si fotografer ini berapa lama itu disimpan. Ya. Kan bisa disimpan selamanya, bisa disimpan sebentar, bisa Ya. dikoleksi atau digimanain kan. Itu kalau memang motif dia hanya ekonomi saja, udah hapus gitu. Tapi kalau kemudian dipilih-pilih, ini bagus nih, dikoleksi, dia punya koleksi foto-foto yang cakep-cakep, nah gimana kayak gitu. Ya, ya, ya. Suatu saat di-share ke ruang private, kita nggak tahu juga. Ya, Ya kan, di-share tidak hanya di platform AI, di platform yang lain bisa jadi. Hmm. You never know gitu. Ya, ya. Nah, kemudian juga yang di platform AI ini, berapa lama data kita ada di situ, ya kan? Data-data kita kan terdeteksi, foto-foto yang terdeteksi itu berapa lama disimpan di sana? Ada nggak yang sudah memverifikasi dari pihak Kominfo misalnya? Oh ya misalnya dari aplikasi AI ini udah benar, udah bagus, dia sudah ngikutin UU PDP. Oke. Oh yang ini belum, siapa yang melakukan ini? Ingat. Nah, ini kan Verifikasinya siapa itu yang melakukan? verifikasi, betul. Oke. Jadi ketika ada aplikasi yang kemudian dia mengumpulkan data pribadi banyak orang ya. dan menggunakan artificial intelligence, malah itu harus mendapatkan verifikasi betul itu. Baik. Karena banyak orang nggak tahu bagaimana AI diterapkan, makanya harus Oke. benar-benar ada yang pihak yang memverifikasi. Jadi menurut Anda di mana letak tanggung jawab antara fotografer, kemudian mungkin penjual di sini, dan platform AI itu sendiri? Saya kira bukan hanya fotografer dan platform AI, yang sangat penting di sini adalah regulator ya. Karena kita nggak bisa serahkan kepada dua pihak itu saja. Ya. Regulator ini bisa jadi pemerintah. Kalau di level nasional kan Komdiki ya. Bagaimana itu bisa diterapkan? Kalau saya baca katanya Komdiki mau manggil kan pihak aplikasi, kemudian fotografer, mungkin juga perwakilan dari runner kayak gitu. Bagaimana menegakkan aturan code of conduct dan lain-lain gitu. Oke. Kemudian juga dari pihak pemerintah setempat, misalnya DKI Jakarta. Nah, ini saya ambil contoh aja ke Singapura aja gitu. Itu jelas di tempat-tempat tertentu itu dipasang papan gitu ya. Ya, apa yang boleh dan nggak boleh. Misalnya ini posisi ini tempatnya fotografer, yang di situ nggak boleh. Jadi warga udah jelas. Bagaimana caranya tanda supaya nggak mau difoto, misalnya pakai topi yang ada tanda kamera coret ya, atau kaos kayak gitu ya. Ya. Nah, misalnya hal seperti itu kan harus clear. Yang membuat ini siapa? Saya kira kan bukan Komdiki, itu aplikasi penerapan di satu kota, berarti kan pemerintah kota setempat kan, misalnya DKI. Nah ini kalau dilakukan bisa dicontoh-contoh oleh kota-kota yang lain kan, gitu. Oke. Jadi
penegakan aturan menurut saya itu yang paling penting. Karena kalau kita serahkan kepada aplikator dan kemudian juga fotografer, itu nggak cukup. Oke. Siapa yang akan mengawasi mereka gitu. Baik. Gitu. Terakhir, apa pesan yang bisa Anda sampaikan untuk kita semua, masyarakat, para fotografer, ataupun juga netizen dalam hal ini, bahkan mungkin platform AI yang juga termasuk bagian di dalamnya ini. Silakan. Terkait dengan isu ini, sebetulnya saya dengar isunya sudah lama juga ya. Begitu banyak orang sudah punya concern, kadang protes juga dengan aplikasi ini, protes juga fotonya diambil dan lain-lain. Pesan saya cuma satu, ini harus ada follow up, harus ada call to action, Ya. call to actionnya clear. Ya. Dan saya nge-call-nya itu ke siapa? Ke pemerintah dan pemerintah daerah untuk implementasi. Regulator yaitu Komdigi, kemudian pemerintah daerah misalnya DKI Jakarta untuk menerapkan betul, misalnya di tempat umum, kemudian di tempatnya CFD dan lain-lain itu aturannya seperti apa. Ya. Nah, begitu ini sudah ada, kan manggil ini semua silahkan aplikator dan fotografer dan lain-lain, habis itu diterapkan, cari jalan tengahnya yang baik-baik. Baik. Ini memang kondisi ekonomi, ya kita nggak pengen matikan. Saya tahu, saya juga suka pada saat running, Ya. kita akan beli di situ. Ya. Tapi ada saat-saat tertentu nggak, dan masyarakat yang lain sebagian kan nggak mau juga. Nah, Ya, ya. cari jalan tengahnya itu. Oke. Baik, Pak Ismail Fahmi, terima kasih banyak Pak. Nanti kapan-kapan ngobrol seberapa jauh nih data percakapan di media sosial tentang hal ini Pak ya. Iya, Yang lagi dimonitor juga. Sebetulnya. Oke. Cuma nanti saya rilis nanti aja, saya nggak pengen mempengaruhi dulu. Biarin Siap. publik berbicara. Ya, siap. Terima kasih Pak Ismail Fahmi untuk waktunya Pak. Salam sehat, selamat malam. Sama-sama. Ya. Terima kasih.